Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadil dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah yang dengan rahmatnya orang-orang yang beriman saling menyayangi, dan dengan taufik dan hidayahnya orang-orang yang tersesat mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan tolab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Asar rempeg Ramadan, ibu-ibunya asar rempeg Ramadan, Bu. Alhamdulillah, Bapak mendak bari asar rempeg. Kumaha Pak, sarehat Pak, Bu? Alhamdulillah. Terus kasabaran dinten, Bu? 16, 15. Pada 15. Dinten ayeuna setengah. Pada setengahna insyaallah. Hadirin ikhwati iman, untuk materi taklim sebagaimana biasa di Sabtu ketiga jadwal saya sharing ilmunya bab sejarah atau sirah. Ada sebuah nasihat di kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin mengenai harta. Jam'ul mali ibahatun wal hirsu alal mali maksiyatun. Jam'ul mali beunghar hukumnya mubah, tapi rakus terhadap harta hukumnya doraka. Kaya itu mubah, sementara rakus terhadap harta itu mah maksiat, durhaka, dosa. Ada sebuah buku, judulnya itu Ambisi Harta Berbuah Surga. Ambisi harta berbuah surga. Umumnya tuh kalimat ambisi itu negatif kan? Ambisi mah negatif. Ambisi harta, ambisi jabatannya itu negatif. Nah, sedikit orang yang berambisi berakibat positif. Keumuman dari ambisi itu berakibat negatif. Sebagaimana dalam hadis ma dhibani ja'iani ursila fi gonamin bi absada min hirsil mar'i ala dinihi wa syarfihi. Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepas di tengah kerumunan
domba lebih berbahaya dibanding dengan rakusnya seseorang terhadap harta dan kekayaan. 2 ekor serigala yang lapar dilepas di tengah-tengah kerumunan domba itu tidak lebih bahaya dibanding dengan rakusnya seseorang terhadap harta dan kekuasaan. Itu membahayakan agama. Nah, berdasarkan hadis itu, umumnya ambisi harta, ambisi kekuasaan berakibat membahayakan agama. Tapi ada ambisi harta malah berbuah surga. Para sahabat, karena para sahabat mah ambisi hartanya tuh dikelola, diminit, dan ambisinya bukan untuk syahwat, bukan untuk pribadi, untuk memperkaya diri, tapi untuk membantu dakwah Nabi. Itulah sebabnya akselerasi dakwah Nabi cepat, di antara penunjangnya dana dakwahnya yang besar. Jadi dana dakwah yang besar dari istri beliau dibekalan oleh Bunda Khadijah 30 triliun. Bunda Khadijah nyodakokeun hartanya kepada Rasulullah 30 triliun. Menurut Pak Sapi Antonio, kalau dikonversi ke rupiah zaman sekarang, waktu itu Bunda Khadijah mensodakokan hartanya kepada suaminya buat dana dakwah senilai 30 triliun. Menurut perhitungan Pak Safi Antonio, pakar ekonom Muslim Indonesia. Nah, belum dari para sahabat. Nah, makanya ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan surganya ini mah kelas bukan VIP lagi, VVIP, di atas VVIP, premium. Nah, di atas premium pertalite pertama di oplos pertama ada premium dina bensin mah butut. Aya mah kelas tuh di atas kelas VVIP, VVIP kelas premium. Sanes premium bensin tuh. Nah, nu 10 orang ini makan 10 besar. Kan 10 orang ini 10 orangnya ini orang kaya. 10 orang leh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Tolhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin Sa'ad di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abu Ubaidah al-Jarrah di surga. Yang 10 orang ini kelas tadi, kelas premium, kelas khusus.
khususil khusus. Di surganya itu derajatnya, fasilitasnya juga bukan rumah lagi, tapi istana. Di mereka yang 10 ini dijanjikan istana. Seperti Rasulullah suatu hari manggil Umar, kemudian Rasul bercerita, tadi malam aku mimpi masuk surga. Kan mimpi Rasul wahyu. Kemudian aku melihat di surga ada sebuah istana yang terbuat dari emas. Bukan dilapis emas, itu siga Al-Jabar. Al-Jabar dilapis emas deh. Untuk sangkali itu sih boleh menjadi apa? Nabawi atau Nabawi. Siga Nabawi etama dilapis. Ini mah terbuat dari emas. Saya melihat tuh di surga ada sebuah istana yang terbuat dari emas. Di samping istana ada seorang perempuan sedang berwudu. Maka aku hampiri dan aku tanya, istana punya siapa ini? Dia menjawab, istana punya Umar bin Khattab. Jadi untuk Umar bin Khattab sudah disediakan oleh Allah bukan rumah, istana di surga. Tuh makanya yang 10 ini mah tuh kelas tadi premium, kelas khusus di surganya. Tapi ada seorang sahabat yang miskin juga sudah dijanjikan surga, Bilal bin Rabah. Satu waktu sehabis sholat subuh, Rasul bertanya ke Bilal, amal apakah yang kamu sangat perhatikan sehingga aku sudah mendengar tuh derap sandalmu, langkah sandalmu di surga di hadapanku, mayunan Rasul tuh. Di depanku sangat terdengar ada suara derap sandalmu. Tidak ada amal yang istimewa yang saya amalkan selain setiap saya selesai wudhu saya sholat 2 rakaat. Yang kita terkenal dengan syukrul wudhu. Tuh, jadi surga buat yang kaya, buat yang tidak kaya juga berpeluang. Cuma nanti derajat di surga kan beda-beda. Tergantung budgetnya yang dibawa dari sini. Apakah cukup untuk membeli rumah tipe berapa? Jigana kalau orang mah istana mah moal kasorang. Tipe 3 wae di halaman wae. Asli Bu Pak, istana mah moal kasorang. Da kedah miliaran infakna. Paling rumah gitu. Rumah. Siapa yang menjaga memelihara 12 rakaat rawatib dibangunkan rumah di surga. Itu istana rumah. Ada istana mah nu infakna miliaran. Abdurrahman bin Auf itu asetnya itu 12 triliun 500 miliar sekian. Dari 12 triliun itu setengahnya disodakohkan untuk kepentingan agama. Jadi 6 triliun artinya lebih. Ya pantas, istana ada 6 triliun. Tuh bukan rumah lagi, istana. Utsman bin Affan satu waktu ketika perang Tabuk butuh dana yang begitu besar. Kan Rasul mengumumkan siapa yang membiayai pasukan Tabuk jaminannya surga. Utsman bin Affan menyerahkan, mensodakohkan
900 ekor unta katanya. 900 kali saontana 30 juta. Jadi 9 kali 3 27 M. 27 miliar. Jadi wajar untuk beli surga, kan budgetnya mencukupi. Orang mah ku salat rawatib bakal cekap kanggo rumah di surga. Kenapa? PTN. Tapi mendapat tempat di surga walaupun sebesar tempat nyimpen cambuk lebih baik dari dunia dan isinya. Mendapat tempat di surga, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Mendapat tempat di surga walaupun sebesar tempat nyimpen cambuk, paribahasana tempat nyimpan cambuk kecil. Mendapat tempat di surga walaupun kecil lebih baik dari dunia dan isinya, karena dunia dan isinya mah bakalnya. Tempat di surga mah mohal. Jadi dibanding dengan dunia dan isinya, mendapat tempat di surga sekalipun kecil tetap lebih baik. Itu apalagi rumah, itu ini mah rumah di surga. Makanya para sahabat mah kalau sudah mendengar surga, sudah apapun dikorbankan, apapun diperjuangkan. Kalau Rasul sudah menjaminkan surga, jangankan harta, nyawa sekalipun dikorbankan, diperjuangkan, kalau sudah dijamin surga. Makanya tadi ambisi harta berbuah surga itu jarang. Umumnya ambisi harta itu berujung neraka. Kebanyakan yang berujung surga itu sedikit. Istilah Imam Al-Ghazali, harta itu ibarat ular yang beracun. Ular yang beracun, banyak tidak orang yang tahu, paham terhadap ular beracun, sedikit pawang ular. Kalau kita bermain-main, apalagi memegang ular, padahal tidak tahu, ya bahaya. Umumnya ular beracun itu bahaya. Tapi untuk pawangnya makan tidak berbahaya. Harta itu umumnya berbahaya. Kalau jadi pawangnya tidak berbahaya. Bu orang sieun teh Pak, Bu. Orang beracun, tapi ku harta mah teu sieun resepnya. Padahal siga orang beracun. Makanya sedikit tuh orang yang selamat tuh dari harta. Kalau tahu cara mengelolanya. Dalam buku tadi tuh ambisi harta berbuah surga. Umumnya yang namanya ambisi tadi mencelakakan. Di buku Qisasul Anbiya, di kitab Qisasul Anbiya ada cerita. Satu hari Nabi Isa kedatangan seorang anak muda. Bertamu kepada Nabi Isa, dan si anak muda tadi minta izin ingin menjadi teman Nabi Isa. Kemanapun Nabi Isa pergi, akan setia menjadi temannya. Oleh Nabi Isa diterima. Kemudian oleh Nabi Isa satu hari diuji, dibawa jalan-jalan. Kan tadi mau menjadi teman setia Nabi Isa, Hawariyun, teman setia. Diuji oleh Nabi Isa, dibawa jalan-jalan, mekel 3 potong roti. Sampai di suatu tempat, di sebuah pinggir sungai yang airnya jernih. Keduanya duduk, Nabi Isa makan 1 potong,
pemuda tadi makan 1 potong, sisa 1 oleh Nabi Isa disimpan. Nabi Isa kemudian meninggalkan pemuda tersebut menghampiri sungai mengambil air untuk minum. Kemudian kembali ke tempat, roti sudah tidak ada. Ditaros pemuda teh kemana sana roti? Duka. Padahal teh sasaha. Kemana roti? Tengahku, tidak tahu. Nabi Isa tidak memperpanjang masalah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Sampai satu tempat ada sungai yang lebar, airnya deras, tidak ada jembatan untuk nyebrang. Maka Nabi Isa memegang tangan pemuda tadi, kemudian diajak nyebrang dengan jalan di atas air. Sakti itu ya. Nabi Isa nyebrang memegang pemuda tadi di atas air sampai ke tepi. Kemudian di sana Nabi Isa kepada pemuda tadi mengatakan, itu kekuasaan Allah. Kamu sudah melihat kekuasaan Allah. Kita bisa nyebrang tanpa tenggelam. Mana sana roti? Saat tadi makan roti. Duka sana. Kekeh tekan ngaku kene. Ya baik kalau begitu. Bahwa berjalan lagi oleh Nabi Isa. Datang ke sebuah hutan, Nabi Isa mengambil sekepal tanah. Kemudian Nabi Isa berdoa, sekepal tanah tadi jadi emas. Sekepal tanah jadi emas. Dengan izin Allah jadi emas. Oleh Nabi Isa dipotong 3. Ini buat saya, ini buat kamu, dan yang satu lagi buat yang ngambil roti. Kakarek ngaku saya. Tadi mesti ngaku aja. Kartas lu? Tadi tengah ngaku kan? Siapa yang ngambil roti? Duka. Sudah diperlihatkan jalan di atas air. Saya ngambil roti duka. Pas ningali emas mah abdi sanata. Kata Nabi Isa, ini semua buat kamu. Sekalian semuanya dikasihkan. Tuh atuh senang tuh. Tuh ambisi, rakus terhadap harta. Kemudian Nabi Isa meninggalkan pemuda tadi. Telulus rek jadi hawari. Rek jadi teman setia Nabi Isa telulus. Nah, ambisi karena harta. Maka ditinggalkan oleh Nabi Isa. Datang 2 orang tuh yang mau merampas si emas yang tadi teh. Maka dia minta damai. Bagi tilu sandaya tilu pan tadi oleh Nabi Isa dibikin tilu. Sudah bagi 3 lah. Damai, jangan dirampas semuanya. Perampok satujunya bagi tilu. Kemudian si yang rakus tadi terasa lapar yang bertiga teh. Disuruh nyari makan. Coba nyari makanan. Maka dia nyari makanan, emas mah disimpan. Sementara emas disimpan, nyari makan, yang 2 sepakat. Kalau harta dibagi 3, saeutik cenah. Mun dibagi 2, lumayan banyak. Mun ieu emas dibagi 3, sedikit. Jadi kumaha bunuh sana tunu kernenan makanan. Nanti begitu pulang bunuh. Yang sedang nyari makanan berpikir kumaha carana supaya emas kapi milik deui urang racun sanata. Jadi dia nyari makanan dibumbui racun, pulang. Begitu pulang kuno duaan habek we tadi pukul langsung musek. Ambil makananna dimakan, musek duanana. Emas ka mana tah? Balik deh karena tanah, jadi tanah deh.
Nabi Isa lewat ke sana, Nabi Isa datang lagi ke tempat tersebut dan melihat 3 orang sudah mati. Begitulah rakus terhadap harta itu mencelakakan. Al-hirsuk itu muhlikatun. Rakus itu umumnya mencelakakan, membinasakan. Itu mah di Qisasul Anbiya, di kisah-kisah para nabi. Tadi orang aya dongeng, aya patani di kitab Bahrul Adab. Ada petani yang menanam kol. Dengan tulus, dengan ikhlas dia berniat kalau tanaman kolnya tumbuh dengan baik, akan dipilihkan yang paling bagus dan paling besar, mau dihadiahkan ke raja. Begitu tanaman kolnya tumbuh dengan baik dan bagus, maka dia pilih kol yang paling besar. Kemudian dibawa ke raja, dihadiahkan. Tidak ada niat apa-apa. Ikhlas ingin menghadiahkan kolnya yang terbaik ke raja. Maka oleh raja diterima. Sebelum dia pulang, oleh raja disuruh pegawainya, tolong tuh ambilkan seekor domba, berikan kepada dia. Tuh, masihan engkau dipulang domba. Dia pulang bawa domba, nuntun domba. Kelihatan oleh tetangganya tukang ternak domba. Dia memberi engkol diberi domba, rek mere domba senesukan diberi sapi. Diberi naon tabu? Dia nyari domba tuh paling gede, tuntun. Hadiah sana raja, siganu apalin raja. Begitu dia mau pulang, kelas sana sekedap, sebentar tunggu. Maka raja menyuruh pegawainya, belah engkau sana belah 2. Sabelah dibikin dah. Kak tukang ternak ada dia mah memberi hadiahnya bukan seperti petani tadi, ikhlas. Dia mah rakus tadi. Tuh, dia ngasih engkol dikasih domba. Lamun ngasih domba dikasih sapi, dikasih engkol. Itu diterima, pirakunya Raja dikasih kota diterima. Nya diterima dan di jalan ditalapung. Butuh engkol, butuh sapi. Udah al-hirsu dasarnya rakus. Makanya rakus itu mencelakakan. Ambisi itu mencelakakan umumnya. Tapi ada ambisi justru berujung surga. Ambisi harta berbuah surga. Tergantung mengelolanya. Makanya Rasulullah tuh berdoa, ya Allah jangan kau jadikan harta disimpan di hati, tapi sekedar disimpan di tangan. Mun disimpan di hati, mun leungit nyeri hati. Mun disimpan di tangan, mau nyeri hati, nyeri tangan. Sok bapak ka masjid, senal weuteuh ieu. Tuh ical, mau nyeri hati, nyeri suku. Nah, simpan we di kaki, nyeri kaki we. Pulangnya jadi nyekel. Mau nyeri hati, nah date disimpan di hati. Tapi lamun disimpan di hati, aduh dah ngenesna kaduhung bieu make sendal eta. Tuh kaduhung make sendal eta dah disimpan di hati. Rasulullah berdoa, ya Allah jangan kau simpan apa yang kau berikan kepadaku di hati, tapi simpan di tangan. Di tangan, di kaki we, sendal di kaki. We nyeker paling nyeri sampean geus saweas, nah hate teh nyeri wios we. Nah, biasanya itu karena disimpan di hati seperti itu. Karena itu para sahabat yang 10 tadi tuh yang kelas premium tuh
dari Abu Bakar sampai terakhir Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nah, mereka kekayaannya bukan untuk memperkaya diri. Hidup sehari-harinya seperti Abdurrahman bin Auf, sederhana. Makan minumnya sederhana, pakaian sederhana. Tapi kalau Rasul butuh dana dakwah, maka mereka berlomba-lomba. Ketika Rasul tadi mengumumkan, siapa yang mau membekali pasukan Tabuk, jaminannya surga. Umar mah datang membawa setengah hartanya. Dengan dengan pede. Sekarang waktunya saya mengalahkan Abu Bakar. Karena selama ini Umar dengan Abu Bakar kalau berlomba-lomba kalah wae Umar ke masjid. Tos aya Abu Bakar. Sampai suatu hari mah subuh atau berapa subuh beres sholat subuh. Rasul balik kepada makmum bertanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk yang sakit? Para sahabat saling melihat. Anu terus menjenguk yang sakit, kan kita baru juga sholat subuh belum kemana-mana. Abu Bakar ngacung, abdi senaras. Kumaha, kan baru juga ke masjid. Tadi kemarin saya dapat kabar saudara Abdurrahman bin Auf sakit. Tadi sambil ke masjid, saya mampir dulu ke rumahnya. Subuh ngalayan nu teu damang, Pak. Di orang mau akar saunnya nu dilayana oge. Tadi saya mampir, jadi menjenguk yang sakit. Makanya ketika Rasul bertanya, siapa yang pagi ini sudah menjenguk yang sakit? Rasul, kami belum kemana-mana. Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul nanya lagi, siapa hari ini yang telah bersodakoh? Pagi ini yang telah bersodakoh. Rasul, belum kemana-mana kami, baru juga ke masjid. Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Kumaha dongengna tak bisa sodakoh. Tadi saya mau ke masjid, di luar masjid ada yang minta-minta saya kasih sodakoh. Oh gitu dongengna teh. Jadi Pak Bu, mereka masjid subuh mekel bisa aya nu minta-minta sodakohan. Gitu cerita Abu Bakar teh. Siapa yang pagi hari ini saum? Abu Bakar, abdi saum. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengurus jenazah? Abu Bakar. Batur sana naon Abu Bakar mah tos ngumpul beberapa kebaikan. Kata Rasulullah, siapa yang 4 kebaikan ngumpul pada seseorang pada satu hari wajib masuk surga. Saum, biasanya semua orang berkesempatan, tapi saumnya saum sunat, sana saum Ramadan. Mun Ramadan mah, Pak Bu siapa yang saum? Salarea saum ayeuna. Cuma saum sunat. Cobi Senin saum banyak Bu. Nah, sedekah biasa diusahakeun biasa. Kedah ngumpul 4 kebaikan. Nu kahiji saum sunat, nu kadua sedekah. Nu katilu menjenguk yang sakit. Biasa pilarian nu teu damang gitu. Teu aya ka rumah sakit atuh saha we. Deui ka magrib nu kaopat teu aya nu maot. Nanti lu ngumpul nanti dekat sih apa kedah opat. Nuhun, teu aya nu maot eta mau ngumpul tilu. Jadi seolah-olah seperti mudah, tapi itu tidak mudah. Itu dengan izin Allah 4 kebaikan ngumpul. Siapa yang manjama'ahunna fi yaumin wahidin wajabat lahul jannah. Siapa yang mampu mengumpulkan 4 kebaikan tersebut pada satu hari wajib masuk surga. Lalu ka magrib teu aya nu maot, nah enjing lah aya nu maot. Teu saum deh itu. Karena teu saum.
Jadi seolah-olah mudah, tapi tidak mudah juga. Makanya Abu Bakar mah taraka dahului oleh orang lain, selalu paling awal. Tak satu waktu mah Umar pede optimis. Sekarang waktunya saya ngalahkan Abu Bakar. Begitu Rasul mengumumkan siapa yang membekali pasukan Tabuk, buruhannya surga. Umar membawa setengah hartanya. Belum Umar beranjak dari hadapan Rasul, datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Umar gogodeg, taluk eleh deui, kalah deui. Makanya namanya Abu Bakar. Dan nama aslinya bukan Abu Bakar. Abu Bakar mah kunyah lanian. Nama aslinya mah Abdullah bin Kuhafah. Abu Bapak Bakar cekatan atau tangines, sidik dalam membenarkan, orang yang paling duluan dalam membenarkan. Dan nama asli nama Abdullah bin Kuhafah. Karena yang paling pertama masuk Islam. Jadi ketika Rasul mendakwahkan Islam, semua menolak dulu kecuali Abu Bakar. Abdullah bin Kuhafah, maka diberi nama Abu Bakar. Ketika Isra Mi'raj, semua menolak. Teka hatiku akal. Orang Mekah tetos biasa melakukan perjalanan ke Syam. Mekah Syam deh 700 mil, 1260 kilo. Itu biasa ditempuh 3 bulan, pulang pergi ke jalan kaki. Rasulullah ngobrol, tadi malam saya diisrokan dan dimi'rajkan. Maka orang Quraisy Muhammad Majnun, ngalinur. Karena mereka menerimanya dengan akal. Teka hati tadi malam diisrokan. Kan orang Quraisy terus biasa Kak Syam. Makanya dicemoohkan. Abu Bakar yang menyebut saya beriman. Lebih dari itu saya beriman. Jadi As-Siddiq tuh tambahan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling duluan dalam membenarkan. Sebelum yang lain Abu Bakar dulu. Makanya sesuai dengan kunyahnya Abu Bakar mah mual kaduluan ku siapapun. Surganya untuk Abu Bakar beda dengan yang lain-lainnya. Nah, jadi dalam buku Ambisi Harta Berbuah Surga itu diceritakan sosok tuh Abdurrahman bin Auf, salah satu contoh orang yang berambisi harta dan berbuah surga. Ketika meninggal Abdurrahman bin Auf itu punya 4 istri. Istrinya ada 4, anak-anaknya ada 30. Ada teopatan, ada 30. Ada 30. Nah, kan istri kalau suami meninggal dapat warisan 1/8. Kalau ada anak, tak 1/8 keopatan. 1/8 keopatan teh dihitung konversi rupiah 52 miliar sewang. Resepnya buat. Jadi kaopat oke. Jadi nu kaopat biasa ada 50 miliar kabagian anak. Nah, itu sisa setelah disodakohkan setengahnya. Disodakohkan. Istri-istri Rasulullah sepeninggalan Rasulullah itu kehidupannya dijamin oleh Abdurrahman bin Auf. Sepeninggalan Rasulullah, istri-istri Rasulullah yang masih hidup dijamin kesehariannya, kehidupannya oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, badai teka surga kumaha. Dah hartanya dipakai sodako, dipakai membela agama, dipakai untuk membantu orang yang punya utang, pangmayarkeun ku Abdurrahman. Mun ayeuna aya Abdurrahman resepnya. Abdi gada hutang ke Abdurrahman teh bade lapor pangbayarkeun ku Abdurrahman. Nya bade teh ka surga kumaha? Hartanya tuh dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sodako. Nah itu maksud
ambisi harta berbuah surga teh diantaranya sosok Abdurrahman bin Auf yang terkenal konglomerat di zaman Nabi, sahabat yang mulia yang dijamin ahli surga. Terakhir, tapi satu hari Abdurrahman bin Auf nangis nuju saum sunat pas dikumpulkan dah makanan kesenangannya. Begitu adzan bukan dimakan malah nangis Abdurrahman bin Auf. Sampai sahabat yang lain heran, apa yang membuat engkau menangis? Engkau orang terhormat, engkau orang mulia, sahabat mulia, engkau orang yang kaya. Saya ingat kepada sahabat saya yang lebih mulia dari saya, Mus'ab bin Umair. Dia di Mekah kaya, masuk Islam jadi miskin. Hijrah ke Madinah, dia di perang Uhud syahid. Di Mekah dia menjual hartanya kepada Allah demi Islam, rela jadi miskin. Nah hartanya oleh ibunya dibaikot. Di Madinah menjual nyawanya di perang Uhud syahid. Dia jauh lebih mulia dari saya. Sementara saya oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan. Saya khawatir kemudahan-kemudahan ini bagian dari kebaikan yang disegerakan di dunia. Saya khawatir tidak kebagian kebaikan di akhirat. Sakitu terus dijamin ahli surga, masih berevaluasi kemudahan, kekayaan diberi kemudahan, takut sebagai pemberian yang disegerakan di dunia, takut di akhirat tidak kebagian kebaikan, padahal sudah dijamin ahli surga. Tuh, apalagi tuh yang tidak dijamin. Jangan-jangan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu kebaikan yang disegerakan di akhirat tidak kebagian kalau salah mengelola. Hadirin ihwati iman Bapak Ibu, itulah materi taklim untuk subuh hari ini. Mudah-mudahan momen Ramadan 1446 Hijriah ini untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, juga kualitas sosial kita. Karena di bulan Ramadan momen untuk berbagi, biasanya kesadaran tumbuh untuk bersosial, untuk berderma. Kelihatan di bulan Ramadan mah balalager. Atas Ramadan mah kadangnya teras ulah Ramadan nunggul bager tetes Ramadan tebager di kelah dermawan teras, karena di bulan Ramadan dibiasakan, nanti juga terbiasa insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.